Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang terpaksa menikah dengan pria pilihan ibu. Wanita itu terkejut dengan rahasia besarnya dan langsung minta cerai. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Terpaksa menikah dengan pria pilihan ibu, wanita itu terkejut dengan rahasia besarnya dan langsung minta cerai. Nidia, seorang wanita berusia 30 tahun, bekerja sebagai penjaga warung milik kakek tua di desa sebelah. Hubungan akrab antara Nidia dan kakek tersebut sudah terjalin sejak Nidia masih bersekolah di SMA. Ketika Nidia lulus SMA, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengingat kondisi ekonomi keluarganya yang tengah krisis. Adiknya masih bersekolah di SD dan akan segera memasuki masa SMP. Membutuhkan banyak uang pastinya untuk kebutuhan sekolah adiknya. Entah itu buku, tas, sepatu, seragam, uang pendaftaran, dan sebagainya. Kakek tua yang merawat warung seorang diri sejak putranya menikah dan pindah ke kota besar, masih menjalankan warung dengan penuh semangat. Meskipun kakek menawarkan warung tersebut kepada Nidia, namun Nidia menolak. Ia lebih memilih untuk tetap menjadi karyawan dan merasa nyaman dengan kehidupannya saat ini. Setiap hari, Nidia membantu kakek tua mengurus warung dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Meskipun kakek menawarkan warung tersebut sebagai warisan, Nidia lebih memilih untuk tetap menjadi karyawan. Baginya, menjadi karyawan memberinya kestabilan dan kenyamanan yang tidak bisa ia temukan jika harus menjadi pemilik warung. Lagi pula, bukan haknya untuk mengambil warung kakek itu. Yang lebih berhak adalah anak-anaknya. Meskipun hidupnya sederhana, Nidia merasa bahagia dan puas dengan keadaan saat ini. Ia menikmati pekerjaannya sebagai penjaga warung dan hubungan yang akrab dengan kakek tua. Meskipun tawaran untuk mewarisi warung terdengar menggiurkan, Nidia lebih memilih untuk tetap pada jalur yang ia rasa nyaman dan bisa memberinya kehidupan yang stabil. Di balik kesederhanaan dan rutinitas sehari-hari, Nidia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia merasa bersyukur atas pekerjaan yang dimilikinya, hubungan baik dengan kakek tua, dan kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Bagi Nidia, kebahagiaan tidak selalu harus dilihat dari materi atau kepemilikan, tetapi juga dari rasa syukur dan kepuasan dalam menjalani hidup dengan penuh dedikasi dan cinta. Nidia, wanita berusia 30 tahun, menikmati kehidupan nyamannya sebagai karyawan warung dan hubungannya yang akrab dengan kakek tua. Namun kehidupannya terganggu ketika ibunya mulai heboh ingin menjodohkannya. Masalah Nidia tidak menikah di usia 30 membuatnya mendapat julukan perawan tua di lingkungannya. Di tempat Nidia, sejelek apapun wanita tidak sampai menikah di usia 30 tahun, dianggap sebagai suatu kegagalan.
Ibunya mulai merasa gelisah dan menekan Nidia untuk segera menikah. Ancaman untuk diusir dari rumah dan tidak dianggap lagi sebagai anak membuat Nidia merasa tertekan. Akhirnya Nidia setuju untuk dijodohkan oleh ibunya, meskipun ia merasa tidak yakin dengan keputusannya. Nidia dikenalkan dengan sosok pria yang lebih muda darinya, yang katanya sudah mapan karena meneruskan usaha ayahnya. Namun penampilan pria tersebut tidak meyakinkan bagi Nidia. Ia merasa ragu dan cemas dengan perjodohan ini. Namun ia merasa tidak punya pilihan selain menuruti keinginan ibunya. Saat pertemuan pertama dengan pria tersebut, Nidia merasa ketidaknyamanan yang mendalam. Pria itu terlihat kurang percaya diri dan tidak mampu menunjukkan kematangan yang diharapkan. Nidia merasa semakin yakin bahwa keputusan ini tidak tepat baginya. Di balik tekanan dari ibunya, Nidia merenungkan keputusannya. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dipaksakan melalui perjodohan yang tidak sesuai dengan hatinya. Meskipun ia merasa tertekan dengan ekspektasi sosial, Nidia menyadari bahwa kebahagiaan sejati harus datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari perjodohan yang dipaksakan oleh orang lain. Dalam kebimbangan dan kegelisahan, Nidia mencari kekuatan dan keberanian untuk menentang tekanan perjodohan yang tidak sesuai dengan hatinya. Ia merasa bahwa ia harus mempertahankan hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri, tanpa harus terjebak dalam perjodohan yang tidak didasarkan pada cinta dan kesepakatan sejati. Nidia duduk di ruang tamu, merenungkan keputusannya untuk menyetujui perjodohan yang diajukan ibunya. Saat ibunya datang dengan senyum penuh harap, Nidia mencoba menyampaikan keraguan dalam hatinya. "Ibu, aku masih ragu dengan perjodohan ini. Apakah kita bisa membicarakannya lebih lanjut?" Ibu Nidia tersenyum penuh harapan. "Nidia, ini kesempatan baik untukmu. Pria itu mapan dan dapat memberimu kehidupan yang nyaman. Ayo, berikan kesempatan pada dirimu sendiri untuk bahagia." Nidia merasa tertekan dengan ekspektasi ibunya, namun ia merasa tidak memiliki pilihan lain. "Baiklah Bu, aku akan mencoba," ucap Nidia dengan suara yang penuh keraguan. Keesokan harinya, Nidia bertemu dengan pria yang dijodohkan oleh ibunya. Pria itu terlihat canggung dan tidak begitu percaya diri. Nidia mencoba untuk memulai percakapan. "Halo, namaku Nidia. Bagaimana kabarmu?" Pria itu tersenyum malu-malu. "Halo, aku Arga. Senang bertemu denganmu, Nidia." Saat percakapan berlanjut, Nidia semakin merasa bahwa kecocokan antara mereka tidaklah kuat. "Arga, maaf, tapi aku merasa bahwa kita tidak sejalan. Aku ingin kita bisa jujur satu sama lain," ucap Nidia dengan tegas. Arga terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Saya juga, Nidia. Saya tidak ingin memaksakan sesuatu yang tidak ada di antara kita." Nidia merasa lega, namun juga sedih dengan keputusan yang diambil. Setelah pertemuan itu, Nidia kembali ke rumah dengan hati yang berat. Ia memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak merasa bahwa Arga dan aku cocok satu sama lain. Aku ingin menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya." Ibu Nidia merespon dengan penuh pengertian. "Nidia, ibu mengerti. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu.
Ayo kita cari jalan yang membawa kebahagiaan untukmu. Dengan langkah tegar dan tekad yang kuat, Nidia memutuskan untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Meskipun tertekan dengan ekspektasi sosial, ia yakin bahwa kebahagiaan sejati hanya akan ditemukan ketika ia memilih jalan hidupnya sendiri tanpa harus terjebak dalam perjodohan yang tidak sesuai dengan hatinya. Walau ibu bilang seperti itu, jangan percaya. Karena itu hanya terjadi ketika ibu hendak mengambil hati orang lain yang bertujuan menampilkan sisi baiknya. Keesokan harinya, sebelum Nidia pergi bekerja, ia sudah disindir-sindir sedari ia sarapan. Bahkan saat ia baru bangun tidur. Punya anak begini sekali, diajak ke jalan yang benar malah nolak. Mau jadi apa sebenarnya? Tutur ibu dengan suara keras, jelas sekali berharap Nidia mendengarnya. Nidia menghela nafas. Sang adik sampai geleng-geleng kepala melihat kelakuan ibunya, sampai ia menyuruh kakak lekas pergi bekerja, dan menyuruh mengabaikan tingkah ibu yang memang begitu sedari dulu. Sekali keluar rumah gak perlu kembali lagi, teriak ibu sebelum meletakkan tempe yang baru selesai digoreng di piring. Ibu menatap tajam Nidia yang kini memejamkan mata sembari menghela napas panjang. Berbalik menghampiri ibunya. Begitu memelas wajah sang putri, berharap ibunya mau mendengarkan. Kalau kamu gak mau dijodohkan, ibu coret dari kartu keluarga. Ancam ibu lagi, malah lebih parah. Nidia melotot, sontak saja melarang ibunya melakukan itu. Walaupun ia tidak suka dijodohkan atau dipaksa menikah seperti ini, ia juga masih menyayangi ibunya dan tidak ingin meninggalkan rumah ini, bahkan pisah dari keluarga. Ibu yang benar saja. Kakak sudah sedari dulu menuruti semua yang ibu katakan. Kakak tidak lanjut kuliah demi tidak membebani ibu karena aku masih lanjut SMP. Kakak sekarang juga bantuin ibu cari uang. Ibu gak bisa gitu sama kakak. Adik Nidia memeluk kakaknya, cemberut kepada sang ibu. Ibu menggelengkan kepala. Anak bungsunya itu selalu saja membela kakaknya. Padahal ini juga demi kebaikan Nidia. Karena sebagai ibu, ia tidak tega mendengar terus ejekan terkait Nidia sebagai perawan tua. Nidia setuju, Bu. Ini demi ibu. Tapi apapun kondisinya, kalau Nidia merasa tidak nyaman sama pria itu, Nidia bakal cerai dan ibu gak boleh melarang. Ucap Nidia membuat kesepakatan dengan adiknya sebagai saksi. Ibunya setuju. Setelah itu mulai merencanakan pernikahan dan menyegerakan pernikahan keduanya. Selang beberapa minggu, pernikahan sederhana cukup di KUA, namun disebarkan seluruh desa, sehingga kabar Nidia menikah sudah terdengar di mana-mana. Mereka mengatakan Nidia perawan tua, masih saja berkoar-koar dan mengatakan Nidia istri tua dan sebagainya. Nidia dan Arga yang telah menikah dan memulai kehidupan bersama di rumah menjadi milik suami Nidia, Arga. Mereka merencanakan untuk tinggal bersama keluarga kecil mereka di rumah tersebut. Namun, malam pertama mereka tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Kakek tua Arga tiba-tiba jatuh sakit setelah pernikahan mereka, membuat Nidia khawatir dan bergegas merawatnya, mengingat kakek tinggal sendiri di warung. Sementara Nidia sibuk merawat kakek tua yang sakit, Arga tidak berada di sampingnya. Ia langsung pergi bersama temannya saat temannya datang menjemput. Mereka berdua terpisah dalam momen yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Tapi Nidia tidak mempedulikan. Lagi pula mereka menikah bukan karena cinta. Jadi apa yang harus diharapkan dari pernikahan ini? Nidia saja tidak yakin akan bertahan lama dengan pria itu.
Ia merasa ada yang tidak beres dengan Arga. Nidia telah menghabiskan 4 hari merawat kakek tua dengan penuh dedikasi di rumahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Setelah kembali ke rumah Arga, ia mulai menjalankan peran barunya sebagai seorang istri. Nidia pulang jam 5 pagi setelah membelikan sarapan bubur untuk kakek, sambil juga membeli beberapa sayuran untuk memasak sarapan di rumah. Namun ketika sampai di rumah, ia tidak mendapati Arga di sana. Awalnya Nidia sedikit bingung, namun ia mencoba untuk berpikir positif bahwa Arga mungkin sedang di masjid atau pergi keluar untuk menyelesaikan urusan lain. Namun tiba-tiba, Arga pulang dengan kondisi tubuh yang berantakan dan mata sayu. Kantung mata di bawah matanya serta rambut berantakan dan berkeringat membuat Nidia merasa khawatir dan bingung. Tanpa bertanya apa yang terjadi, Nidia menyuruh Arga untuk sarapan. "Arga, silakan sarapan dulu," ucap Nidia dengan suara penuh. Ia segera masuk ke kamar untuk bersiap kembali ke warung. Walaupun kakek sakit, beliau melarang keras warungnya ditutup. Karena jika tutup, berarti Nidia tidak akan menemaninya. Hal seperti itu terus berlanjut sampai seminggu. Dan ini waktu libur, tepatnya hari Minggu. Kakek mengizinkan libur, mengingat Nidia sudah menikah, pasti membutuhkan waktu untuk berdua bersama suami. Begitu kakek menjelaskan. Tapi bukan itu sebenarnya yang terjadi. Nidia dan Arga malah berpisah. Arga di meja makan, sedangkan Nidia di ruang tamu, sedang menonton TV. Ia merasa lega setelah membereskan pekerjaan rumah, jadi bisa santai. Namun mendadak, ada deru motor berisik berhenti di depan rumah. Ia beranjak untuk mengecek. Ternyata pria yang berpenampilan serupa dengan Arga sewaktu ia pulang dari merawat kakek. Bedanya matanya cenderung merah. Tahu itu teman Arga, ia mempersilahkan masuk dan berniat memanggil Arga. Baru hendak berbalik, si empu sudah berjalan menghampiri sambil membawa sesuatu di tangannya. Semacam bubuk yang dibungkus plastik klip kecil yang biasa untuk plastik kacang telur di snack acara-acara. Kemudian pria tadi menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya lumayan banyak. Nidia terkejut. Transaksi macam apa seperti itu? Setelah pria itu pergi, Arga berbalik menatap Nidia sekilas. "Lo diam, lo aman di sini." Cara bicaranya membuat Nidia terkejut. Lebih tepatnya, berbeda dari biasanya, seperti jeruk yang dikupas, tampak isinya. Arga terlihat aslinya, ternyata seperti ini. "Apa yang kamu jual tadi?" tanya Nidia, tak mau berburuk sangka. Ia masih berbaik hati untuk mempercayai suaminya itu. Arga mengedipkan bahu, kembali ke kamar dan menguncinya, seolah Nidia tak diizinkan untuk masuk, kecuali pemilik yang di dalam mengizinkan. Hal seperti itu tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi hampir setiap hari, dan dengan orang yang berbeda serta dalam kondisi yang sama. Kondisi di mana seperti pecandu narkoba. Nidia pernah membacanya di salah satu artikel. Bahkan materi semasa SMA-nya juga membahas ciri-ciri pengguna narkoba. Persis seperti itu. Nidia duduk sendirian di ruang tamu merenungkan keputusan untuk menggugat cerai Arga. Saat ibunya mendekatinya dengan ekspresi prihatin, Nidia mengangkat kepala. "Ibu, aku harus melakukan ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam lingkaran kejahatan seperti itu." Ibu Nidia menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Nidia, aku mengerti.
Lakukan apa yang menurutmu terbaik untuk dirimu sendiri. Ibu akan selalu mendukungmu. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, Nidia menghubungi pengacara untuk memulai proses perceraian. Saat Arga pulang, Nidia memutuskan untuk menghadapinya dengan keputusan yang telah ia ambil. Arga, aku mengajukan gugatan cerai. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini, ucap Nidia dengan suara yang penuh ketegasan. Arga terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Baiklah Nidia, aku mengerti. Aku minta maaf atas segala kesalahanku. Setelah perceraian resmi dilakukan, Nidia merasa lega, namun juga sedih dengan akhir dari hubungan mereka. Ibu Nidia mendekatinya dengan penuh kelembutan. Nidia, semuanya akan baik-baik saja. Ayo, kita hadapi masa depan dengan tegar dan penuh harapan. Dalam keheningan yang menyelimuti rumah mereka, Nidia merenungkan keputusannya. Meskipun pahit, ia merasa bahwa itu adalah langkah yang tepat untuk melindungi dirinya sendiri dan memulai kembali kehidupan yang lebih baik. Dengan dukungan dari ibu dan tekad yang kuat, Nidia bersiap untuk melangkah maju dan menemukan kebahagiaan yang sejati di masa depannya. Meskipun perjalanan ke depan mungkin penuh tantangan, Nidia yakin bahwa ia akan mampu menghadapi segala cobaan dengan kekuatan dan keyakinan yang dimilikinya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.